Nah, memahami Al-Quran ini jangan diposisikan sebagai kitab bacaan saja. Karena ketika Quran diturunkan itu tujuannya bukan untuk dibaca. Tapi desain awalnya Allah siapkan menjadi pedoman kehidupan, kurikulum hidup, Bu. Pak, ini dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu kurikulum kehidupan kita ada di situ. Untuk menjadi manusia unggul. Kumpul semua di situ, secara tematik itu diurut. Ya. Karena itu kenapa dipilih bulan yang paling istimewa Ramadan, malamnya istimewa Lailatul Qadar, karena dia membawa pesan yang sangat istimewa. Pesan berkemajuan, pesan yang indah mencerahkan, yang kalau kita praktekkan dalam hidup, jadilah kita sosok teladan yang sukses dalam kehidupan dunia akhirat. Itu posisi awalnya. Jadi ketika diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah, aku turunkan Al-Quran secara holistik 30 juz. Jadi Pak ada 2 tahap ya. Tahap pertama dari Baitul Izzah Lauh Mahfuz ke langit dunia itu 30 juz. Utuh. Itu redaksinya menggunakan anzala yunzilu. Anzala yunzilu. Kalau kita dapatkan kalimat anzala yunzilu di Quran, itu artinya turunnya sekaligus dari Baitul Izzah Lauh Mahfuz ke langit dunia, sama'id dunia. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Anzala turun langsung. Nanti dari langit dunia diajarkan oleh Nabi tematik sesuai kebutuhan hidup. Di rumah tangga kalau ingin jadi teladan, ini ayatnya. Dalam bab menuntut ilmu, kalau unggul, ini ayatnya. Di pemerintahan supaya sukses, ini ayatnya. Diturunkan secara bertahap kurang lebih selama 23 tahun, itu redaksinya namanya nazzala. Nazzala yunazzilu. Turun sekaligus, diajarkan secara bertahap. Beda dengan Musa alaihissalam Taurat. Isa alaihissalam Injil, turun sekaligus, diajarkannya pun sekaligus. Karena itu di Quran, Taurat dan Injil menggunakan anzala, Al-Quran menggunakan nazzala dalam ajaran nabinya kepada umatnya. Ali Imran ayat 3, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal Injil. Taurat dan Injil pakai anzala, Quran menggunakan nazzala. Percepat. Al-Fatihah sampai An-Nas itu intinya topik kehidupan, Bu. Pak, semua alur hidup kita ada di situ. Saya baca cepat ya, gak usah dicatat karena direkam. Jadi kita urutkan dengan pembuktian referensi dan kita akhiri. Sebelum terlahir ke dunia ini, kita kemudian masih ada dalam alur kandungan, prosesnya disebutkan di Quran surah ke-22 di ayat yang kelima. Dirinci lagi di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Kemudian sampai usia 4 bulan roh ditiupkan, Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kita menginginkan janinnya berlangsung baik, menjadi anak yang soleh, doanya dipandu di Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, hal pertama apa yang harus diberikan pada anak yang baru lahiran? Ibu mesti melakukan apa? Ayah tugas pertamanya apa? Turun Quran surah kedua ayat 233. Diberikan ASI sampai usia 2 tahun. Pendidikan awal 2 tahun. PAUD, KB, TK, Aisyah. Apa pendidikan yang sesuai untuk anak usia ini sampai dia menjelang balik? Turun Quran surah ke-31 Luqman dari ayat 13 sampai dengan ayat 19 ya. Kemudian dia mulai belajar. Bagaimana supaya belajar meningkat, imannya kuat, ilmunya menjadi luas. Turun Quran di surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-11-nya. Kemudian dikuatkan dengan pemahaman supaya dia punya kontribusi. Dia kuliah di UMJ, dapat ilmu, pulang lagi ke daerah, bisa berkontribusi bagi daerahnya. Turun Quran surah 9 di ayat ke-122. Lalu dia berinteraksi dengan orang-orang yang datang dari tempat yang berbeda-beda. Bagaimana menjaga nilainya, marwahnya, berhubungan yang baik, saling berkenalan, tapi tetap meningkatkan keunggulan takwanya. Turun Quran surah ke-49 di ayat yang ke-13. Kemudian terjadi pertemuan tanpa sadar, terjadi rasa ingin memiliki, rasa ingin menyatu, maka jangan lakukan dengan cara yang salah. Mengenal dulu ta'aruf, Quran surah 49 ayat 13. Berikan mahar yang benar, Quran surah keempat ayat keempat. Terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 di ayat yang ke-21. Dijelaskan kalau sudah menikah, ini kewajiban suami, ini kewajiban istri. Yang pokoknya di Quran surah keempat ayat ke-34. Maka suami dirinci lagi bagaimana mengimplementasikan itu. Maka turun metodologi infak.
Infak ketika dikerjakan tidak mudah mengerjakannya, mungkin ada tantangan. Diurai untuk menyelesaikannya ada Quran di surah ke-17, di ayat ke-79 sampai dengan ayat ke-81. Ketika menghadapi itu ada tantangan lagi. Mungkin ada kelelahan, mungkin rezeki berkurang, mungkin ada yang sakit. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 157-nya. Tantangan rinci di Quran surah kedua ayat 214. Solusinya ada di Quran surah ketiga ayat 142. Istri juga tidak mudah menjaga anak, kadang-kadang rewel, berkata ada panduan lagi Quran surah ke-17 di ayat 23 sampai dengan ayat 27. Semuanya butuh kesabaran, butuh hal yang kuat, kadang-kadang sampai kita kembali ke masa awal, turun Quran surah ke-22 di ayat yang kelima. Sampai kemudian muncul usia 40 tahun, anaknya mulai tumbuh, bagaimana berbakti pada orang tua dalam usia yang itu. Kalau sukses tetap lihat orang tuanya. Muncul Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Apakah hidupnya akan abadi? Tidak, akan mendekat kepada masa ujungnya. Kadang-kadang dia sakit, muncul doanya. Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau penyakitnya parah sampai dokter mengatakan ini mustahil. Tapi bagi Allah ada solusinya. Turun kisahnya di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan ayat 84. Sampai tiba sakaratul maut kalau ingin husnul khatimah. Turun Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Sampai meninggalnya pun alam kuburnya ada. Suasana di alam kubur yang enak ada di Quran surah ketiga. Amalannya ayat 169 sampai dengan ayat 171. Sampai dengan kiamat terjadi satu surah. Surah Al-Qiyamah surah ke-75. Sampai dihisab pun. Sampai kembali kepada Allah, ada ayatnya juga. Kembali kepada yaumul qiyamah, ada surga, dijelaskan. Surga yang standar Quran surah kedua ayat 25. Surga yang firdaus Quran surah ke-23. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kalau ingin di taman surga, amalannya ada di Quran surah 13. Ayat 23 sampai dengan ayat 24. Kalau kemudian tidak sempat ke situ, hati-hati. Amalan gak cukup, bisa ke neraka. Nerakanya juga ada yang standar. Neraka yang standar itu bagaimana? Masuk ke neraka itu sampai dibakar. Ada di Quran surat berapa? Surat keempat. Ayat berapa? Ayat 69. Ada lagi yang kemudian mohon maaf masuk ke neraka jahanam. Ada dua golongan, munafik dan orang kufar yang keras. Yang bahkan ke situ pun sudah tidak mencium baunya, sudah kedekatan nerakanya tidak mencium bau surga. Quran surah keempat ayat 140. Sampai kemudian ada yang di tengah-tengah. Ke surga belum masuk, ke neraka nggak mau. Amalannya 50-50. Surga 50%, neraka 50%. Maka dia tinggal di tempat bukit yang tinggi sampai selesai hisab. Di situ kelihatan semua suasana surga, takut mendengar cerita neraka. Yang tinggi kelihatan semuanya disebut dengan A'raf. Maka turun surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 47 sampai dengan ayat 49. Semuanya ada, Pak. Sampai yang belum menikah pun ada ayatnya. Dari yang jomblo sampai yang nasib itu. Sampai yang sudah menikah belum ada keturunan ada ayatnya. Sampai juga terapinya ada. Ada semuanya. Yang mau saya katakan Quran itu kurikulum hidup. Jadi dan diurutkannya indah. Membaca itu gerbangnya. Ayat pertama turun tuh diminta baca sebagai gerbang untuk pemahaman agar mudah dipraktekkan. Baca, Iqra.